Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Junita Amalia dalam pembahasan soal Olimpiade MIPA Science Expo SMA Unggul Del tahun 2019. Nah, di sini pada video ini kita akan membahas 3 buah soal yang merupakan soal dari Olimpiade ini. Nah, coba kita lihat soal yang pertama, yang mana di soal pertama ini adalah soal nomor 6 di naskah soal Olimpiadenya. Jika X merupakan bilangan 6 angka, sehingga 3 digit pertamanya sama dengan 3 digit terakhir dengan urutan yang sama. Misalnya adalah 918, 918. Maka bilangan di bawah ini yang merupakan faktor dari X adalah. Nah, di sini yang dimaksud itu si X adalah bilangan 6 digit ya, di mana digit dari X itu terdiri dari 3 digit pertama yang angkanya sama dengan 3 digit berikutnya ya. Sehingga di sini dimisalkan 918 itu adalah 3 digit pertama, kemudian 918 adalah 3 digit yang kedua ya. Yang mana 918 dan 918 itu adalah terjadi perulangan ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai 3 digit pertamanya sama dengan 3 digit terakhirnya ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada 2 cara untuk mengerjakan. Kita bahas dulu cara yang pertama, yaitu dengan memisahkan X itu dengan bilangan A, B, C. Karena dia berulang, maka ini adalah A, B, C. Seperti ini. Nah, sekarang A, B, C itu kita urai menjadi A, B, C. A, B, C itu kita urai menjadi ini ada 6 digit ya. Maka di sini 1, 0, 0, 0, 0. Ini sudah 5 digit, kita tambahkan A. Jadi 100.000 A ditambah, kita sekarang tujuannya adalah B, berarti itu ada 5 digit. Berarti 1, 0, 0, 0, 0 B. Ya. Maka ini 10.000 B. Kemudian ditambah yang C, berarti ada 4 digit, maka dia menjadi 1000 C. Nah, ini sudah ada A, B, C. Lalu karena dia berulang, maka kita ke A. A di sini berarti ada 3 digit, maka ini menjadi 100 A. Tambah, kemudian B yang kedua, berarti itu adalah 10 B, tambah C yang terakhir, atau 1 C, yang bisa kita tulis sebagai C saja. Nah, sekarang digit yang variabelnya sama bisa kita jumlahkan. Maka di sini 100.000 ditambah 100 berarti adalah 100.000 100A. Kemudian yang B kita tambahkan dengan B, 10.000 B ditambah 10B adalah 10.000 10B ditambah C, yang mana ini 1000C, tambah C berarti 1001C. Nah, sekarang dapat kita lihat di sini bahwa kita bisa mengeluarkan faktor 1001. Kenapa? Karena di sini mengandung 1001, ini mengandung 1001, di sini juga mengandung 1001. Artinya bisa kita faktorkan menjadi 1001. Nah, 1001 supaya dia menjadi 100.000 100A ini, maka dia harus dikali 100A ya. Kemudian ini harus dikali 10B. Ini adalah C saja ya. Jadi ini teman-teman coba kalikan, 1001 dikali 100A adalah ya 100.000 100A. Kemudian 1001 dikali 10B adalah 10.000 10B. Kemudian 1101 dikali C adalah 1101C ya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita punya angka 1001. Kita harus memikirkan berapa faktor dari 1001 karena kita tujuannya tadi adalah mencari faktor dari X. Nah, coba teman-teman lakukan perkalian 91 dikali 11. Maka di sini 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 9 adalah 9, kemudian 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 9 adalah 9. Ini kita jumlahkan, ini 1, 9 tambah 1, 10, tulis 0, sisip 1, 1 tambah 9 adalah 10. Jadi pas 1001. Maka faktornya di sini adalah 11
dikali 91 dikali 100A tambah 10B tambah C. Sehingga faktor atau salah satu faktor dari X itu yang ada di option ini adalah 11. Maka jawabannya 11. Nah, itu jika menggunakan cara yang pertama. Nah, cara kedua, kita bisa menggunakan teori-teori yang ada di teori bilangan ya, yaitu tentang pembagian. Nah, untuk itu kita bahas dulu materinya sedikit agar bisa menyelesaikan soal tersebut, soal ini, menggunakan teori yang ada. Nah, kita bahas dulu, mulai dari ciri bilangan yang habis dibagi 3. Ya. Jadi di sini ada ciri bilangan yang habis dibagi 3, yaitu bilangan yang angka satuannya itu 0, 1, 2, 4, 6, dan 8. Ya. Jadi artinya 0, 2, 4, 6, 8 itu adalah bilangan genap. Jadi kalau ada bilangan yang di belakangnya bilangan genap, maka itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya di sini, apakah 11.568 habis dibagi 2? Tentu jawabannya iya. Kenapa bisa iya? Karena bilangan di belakangnya adalah bilangan genap, ya, atau angka satuannya itu adalah genap. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu soal yang intinya kita mencari apakah bilangan tersebut habis dibagi 2 atau tidak, dilihat saja langsung ke angka belakangnya, ya. Di sini angka belakangnya adalah 8, yang mana 8 itu bilangan genap sehingga dia habis dibagi 2. Kemudian berikutnya ada teorema tentang bilangan yang habis dibagi 3. Untuk menentukan bilangan itu apakah dia habis dibagi 3, gampang caranya yaitu tinggal menjumlahkan digit-digitnya. Jadi setelah dijumlahkan, jika dia habis dibagi 3, maka bilangan tersebut habis dibagi 3. Contohnya di sini, apakah 366 habis dibagi 3, maka teman-teman tinggal jumlahkan. 3 tambah 6 tambah 6, berapa itu? 3 tambah 6, 9, 9 tambah 6 adalah 15. Nah, 15 itu dibagi 3 adalah 5, artinya dia habis dibagi 5, tidak punya sisa gitu. Itu maksudnya yang habis dibagi. Maka apakah 366 habis dibagi 3? Tentu jawabannya iya. Ya, karena jumlah dari digitnya saat kita jumlahkan dia habis dibagi 3. Itu adalah ciri dari bilangan yang habis dibagi 3. Selanjutnya, ciri bilangan yang berikutnya adalah yang habis dibagi 4. Nah, apa ciri dari bilangan yang habis dibagi 4? Itu adalah jika 2 digit terakhirnya habis dibagi 4. Nah, coba kita lihat di sini, 2008 habis dibagi 4, berarti tinggal kita lihat 2 digit terakhirnya. Berarti ini adalah 08. 08 artinya nilainya adalah 8. 8 itu habis dibagi 2, tentu saja iya. Sehingga, apakah 2008 ini habis dibagi 4? Jawabannya iya. Oke. Selanjutnya, ciri dari bilangan yang habis dibagi 5 itu dia bilangannya berakhiran dengan 0 atau 5 atau bilangan satuannya itu 5. Nah, di sini apakah 12.605 itu habis dibagi 5? Karena di belakangnya ini adalah 5, maka jawabannya iya. Nah, untuk buktinya nanti silahkan teman-teman lakukan pembagian 12.005 ini dibagi 5. Apakah benar nanti sisanya itu 0 atau artinya habis dibagi? Tentu saja jawabannya harusnya iya ya. Kemudian bilangan yang habis dibagi 6. Bilangan genap yang jumlah angkanya habis dibagi 3. Nah, tadi kita tahu bahwa bilangan genap itu tinggal lihat angka belakangnya ya. Nah, ini angka belakangnya 2, maka ini adalah bilangan genap. Maka syarat pertama terpenuhi. Kemudian jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Ya, coba kita jumlahkan 1 tambah 6 tambah 2 berarti adalah 9. 9 habis dibagi 3. Tentu saja iya ya, jawabannya bulat kan, 3. Maka apakah 162 habis dibagi 6? Jawabannya iya. Nah, selanjutnya ciri bilangan yang habis dibagi 7. Bilangan di depan satuan dikurangi dengan bilangan di depan satuan ya dikurangi dengan bilangan satuan dikali 2, hasilnya itu harus habis dibagi 7. Nah, sekarang kita punya angka 5, 2, 3, 6. Ya. Dari sini tadi dibilang bilangan di depan satuan, berarti yang ini adalah satuan, berarti yang bilangan depannya adalah 5, 2, 3, ya, dikurangi
dengan 2 dikali bilangan satuannya. Bilangan satuannya adalah 6. Maka hasilnya ini adalah berapa? Berarti ini 5, 2, 3 dikurang 6 kali 3, 12 ya. Maka kita kurangkan di sini 5, 2, 3 dikurang 12. 3 kurang 2, 1. Ya, 2 kurang 1 adalah 1. Ini berarti tetap ya. 5, 1, 1. Oke, berarti sekarang kita cek lagi 5, 1, 1. Berarti bilangan di depan satuannya adalah 51 dikurang ini berarti 2 kali angka satuannya yaitu 1. Berarti di sini 51 kurang 2, maka jawabannya 49. Nah, 49 itu adalah bilangan yang habis dibagi 7. Sehingga apakah 5.236 itu habis dibagi 7? Jawabannya iya. Nah, jadi teman-teman harus ingat ciri-ciri dari bilangan-bilangan yang habis dibagi ini ya. Kemudian selanjutnya, bilangan habis dibagi 8 adalah 3 digit terakhir habis dibagi 8. Jadi dilihat saja di sini, 3.224. Berarti 3 digit terakhir habis dibagi 8. Berarti 2, 4 dibagi 8. Apakah dia habis? Ini 2 ya. 2 ke 8, 16. Berarti 6. Ini habis 64. 64 bagi 8 adalah 8. 8 ke 8, 64. Maka ini adalah ya jawabannya. Karena 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Kemudian yang habis dibagi 9 adalah jumlah-jumlah yang angkanya habis dibagi 9. Yang jumlah angkanya. Berarti tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 8. Berarti 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1 tambah 8 adalah 9. 9 itu habis dibagi 9. Maka jawabannya, apakah 1008 itu habis dibagi 9? Jawabannya iya. Kemudian, ciri bilangan yang habis dibagi 11, jumlah digit dengan berganti tanda, hasilnya habis dibagi 11. Jumlah digit yang berganti tanda, berarti ini 7, ini positif tandanya, berganti tanda berarti jadi negatif. 1 berganti tanda lagi, 9 berganti tanda lagi, 4. Maka di sini 7 kurang 1, 6. 6 tambah 9, 15. 15 kurang 4 adalah 11. Nah, 11 itu adalah habis dibagi 11 ya, karena hasilnya 1. Maka jawabannya iya. Jadi 7.194 itu habis dibagi 11. Sorry, ini typo ya. Ini harusnya habis dibagi 11. Oke, kita lanjut. Kemudian ada bilangan yang habis dibagi 13. Bilangan asal dipisah satuannya dikurangi dengan 9 kali bilangan satuannya habis dibagi 13. Jadi ini kan ada 12.818 ya. Bilang asal dipisah satuannya. Berarti ini kita ambil ya. 12818, maka kita pisah bilangan satuannya menjadi 1281. Kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan 9 satuannya. Satuannya adalah 8. Maka di sini 1.281 dikurang 72 ya. Maka hasilnya ini adalah 1.209 ya. Nah, sekarang 1.209 itu kita pisah lagi satuannya menjadi 120 dikurang 9 kali satuannya di 9. Berarti di sini 120 dikurang 81 ya. Berarti 39. Nah, 39 itu habis dibagi 13, yaitu 3 kan? Sehingga apakah 12.818 itu habis dibagi 13? Jawabannya iya. Selanjutnya, bilangan yang habis dibagi 19 adalah bilangan asal dipisah satuannya kurangi dengan 5 kali bilangan satuannya. Jadi mirip dengan yang 13 tadi ya. Jadi dipisah, kalau 13 tadi dikali 9, kalau 17 kita kali 5. Di sini kita akan buktikan 5.338 itu apakah habis dibagi 17. Maka di sini kita pisah dulu satuannya menjadi 533 dikurang dengan 5 dikali satuannya.
ya. Berarti 533 dikurang 40. Maka hasilnya adalah 493. Sekarang 493 kita pisah lagi satuannya ya. Yang di depan satuan berarti 49, kemudian 5 dikali dengan satuannya. Satuannya adalah 3. Berarti 49 dikurang 15 berarti 9 kurang 5 4. Ini 4 kurang 1 3. Berarti 34 itu habis dibagi 17 ya. Berarti hasilnya 2 kan? Maka 5.338 itu habis dibagi 17. Kemudian berikutnya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 19, bilangan asal dipisah ya. Satuannya ditambah dengan 2 kali bilangan satuannya habis dibagi 19. Nah, tadi kalau yang tadi dikurang, kalau yang sekarang yang 19 ditambah. Berarti 9.937 itu kita pisah dulu satuannya, berarti 993. Itu kita tambah dengan 2 kali satuannya. Maka satuan di sini adalah 7. Sehingga ini menjadi 993 ditambah 14 ya. Maka hasilnya adalah 1007. 1007. Nah, 1007 berarti kita pisah lagi menjadi 100 tambah 2 kali satuannya, yaitu 7. Berarti ini 100 tambah 14. Maka ini adalah 114. Nah, 114 kita pisah lagi menjadi 11 tambah 2 kali satuannya. Berarti 11 tambah 8. Hasilnya adalah 19. Nah, 19 itu sudah bisa habis dibagi 19. Sehingga apakah 9.937 habis dibagi 19? Jawabannya iya. Nah, apa kaitan soal tadi dengan habis dibagi ini? Nah, coba kita kembali ke soal yang tadi. Jika X merupakan bilangan 6 angka, ya, sehingga 3 digit pertamanya sama dengan 3 digit terakhirnya dengan urutan yang sama. Misalnya adalah 918, 918. Maka bilangan di bawah ini merupakan faktor dari X adalah, nah kita coba ingat kembali tentang bilangan yang habis dibagi 11 tadi. Bilangan yang habis dibagi 11 tadi adalah saat kita lakukan penjumlahan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya itu habis dibagi 11. Maka kita coba buktikan 918, 918 ya. Maka kita pergunakan sifat dari habis dibagi 11 tadi. 9 dikurang 1, 9 kurang 1 tambah 8, kurang 9 ya, karena tadi tandanya berubah ya, positif, negatif, lalu positif lagi dan negatif lagi. Coba kita hitung 9 kurang 1, 8, 8 tambah 8, 16, 16 kurang 9, 7 ya, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 8 kurang 8 adalah 0, di mana 0 itu adalah habis dibagi 9. Sehingga kita tahu bahwa dari sifat bilangan yang habis dibagi 11 itu, maka faktor dari X itu adalah 11. Ya, jadi jawabannya sama. Ya. Boleh pakai cara yang ini, atau kita bisa memanfaatkan sifat bilangan yang habis dibagi tadi. Dengan syarat kita harus memahami masing-masing dari sifat tadi, ya, seperti bilangan yang habis dibagi 2, habis dibagi 3, dan seterusnya, sampai bilangan yang habis dibagi 11. Nah, kalau kita sudah terbiasa mengerjakan soal, itu akan ada muncul idenya seperti apa. Ya, contohnya soal tadi, karena bilangannya berulang seperti itu, saat dijumlahkan dengan tanda yang berganti, ternyata hasilnya itu habis dibagi 11. Sehingga faktor dari X tadi adalah 11. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah materi tentang yang habis dibagi, bilangan yang habis dibagi tadi. Semoga nanti mungkin kalau ketemu soal-soal yang lain bisa memanfaatkan sifat-sifat yang habis dibagi ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ananda ingin mengunjungi rumah Cindy setelah pulang sekolah hari ini. Ananda mengetahui nama jalan di mana Cindy tinggal, tetapi dia tidak mengetahui nomor rumahnya. Ya, kebayang ya?
Jadi si Ananda ingin mengunjungi rumah Cindy, tapi dia nggak tahu nomornya nomor berapa, tapi dia punya clue seperti ini. Cindy menyampaikan bahwa nomor rumahku terdiri dari 2 digit, ya, dan tepat 3 dari keempat pernyataan ini benar. Ya, yang pernyataan pertama, nomor rumahku merupakan bilangan prima. Kemudian nomor rumahku bilangan genap. Kemudian nomor rumahku habis dibagi 7 dan salah satu digitnya angka 9. Dari informasi tersebut, Ananda dapat menebak nomor rumah si Cindy. Angka satuan nomor rumah Cindy adalah, nah kita tahu bahwa kalau dia 2 digit, misalkan X, ini X, maka digit yang pertama puluhan, digitan kedua adalah satuan. Maka yang ditanya itu adalah yang satuannya. Nah, di sini coba kita cek aturan yang pertama yang diberikan oleh si Ananda, apakah aturan ini benar atau tidak. Nomor rumahku merupakan bilangan prima. Nah, teman-teman tahu ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 11 sudah nggak masuk lagi ya, karena tadi dia satuan ya yang ditanya ya. Kemudian nomor 2, rumahku adalah bilangan genap. Nah, kalau misalnya pernyataan 1 itu benar, maka pernyataan kedua pasti akan salah, karena 3, 5, 7 itu bukan bilangan genap. Kemudian kalau nomor 1 benar, nomor 3 kita coba lihat, nomor rumahku habis dibagi 7. Apakah 2 habis dibagi 7? Tentu saja tidak. 3 habis dibagi 7? Tentu saja tidak. 5 habis dibagi 7? Juga tidak. Berarti ini akan salah juga. Sementara dia sampaikan tepat dari 3 dari 4 pernyataan itu akan benar. Nah, kalau kita anggap pernyataan pertama tadi benar, maka pernyataan 2 dan 3 akan menjadi salah. Otomatis kita yakin bahwa pernyataan pertama itu salah. Maka yang benar adalah pernyataan nomor 2, pernyataan nomor 3, dan pernyataan nomor 4. Nah, sekarang kita coba cek nomor rumahku adalah bilangan genap. Kemudian nomor rumahku habis dibagi 9, kemudian salah satu digitnya adalah 9. Nah, kalau misalnya salah satu digitnya tadi 9 kita taruh sebagai puluhan, gitu ya, berarti depannya adalah 9. Maka kita akan bisa mencari satuannya. Dengan 2 clue di atasnya, berarti bilangan genap. Berarti mungkin saja nomor rumahnya adalah 92, bisa saja 94, bisa saja 96, bisa saja 98, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi saat kita bahas tentang bilangan habis dibagi, bilangan genap itu pasti angka belakangnya itu genap ya. 2, 4, 6, 8 dan 0 tadi ya. Nah, itu sekarang kita cek yang aturan ketiga. Nomor rumahku habis dibagi 7. Nah, dari yang sini yang habis dibagi 7 yang mana? Nah, masih ingat tadi aturan yang habis dibagi 7, bilangan yang habis dibagi 7? Oke, mungkin kalau lupa kita coba lihat kembali. Nah, di sini bilangan yang habis dibagi 7, bilangan di depan satuan dikurangi dengan bilangan satuan lainnya, ya. Oke, seperti ini tadi, bilangan depannya yang satuan dikurangi dengan 2 kali bilangan satuannya. Coba kita lihat, apakah 92 itu bilangan yang habis dibagi 7. Kalau misalnya teman-teman mau bagi langsung juga boleh. 92 dibagi 7 apakah pas dia? Kemudian 94 dibagi 7 apakah pas dia? Dan seterusnya. Nah, atau bisa pakai yang habis dibagi 7 tadi. Nah, kalau kita lihat sekilas dari bilangan ini, yang akan habis dibagi 7 itu adalah 98. Kenapa 98? Karena perkalian 7 yang belakangnya itu 8 adalah 7 kali 4 ya. Maka coba kita bagi aja 7 di sini. Ini 1, berarti 1 kali 7 adalah 7, 9 kurang 7 adalah 2. Maka 8-nya turun, 28 bagi 7 adalah 4. Berarti 14 bagi 7, 4 kali 8 adalah 28. Sehingga 98 dibagi 7 itu adalah 14. Artinya dia habis dibagi 7. Atau pakai aturan yang habis dibagi 7 tadi,
Tidak bisa ya, karena ini angkanya sangat simpel sekali ya. Karena tadi kan harus ada seperti ini ya, 98, maka bilangan di depannya berarti 9 dikurang 2 kali eh, digit di belakangnya tadi ya. Nggak bisa ya, seperti ini. Jadi yang aturan tadi bisa kita gunakan untuk angka-angka yang besar. Kalau di angka kecil langsung saja kita gunakan pembagian biasa. Sehingga dari sini, dari informasi ini kita tahu bahwa nomor rumah si Ananda itu adalah 98. Maka satuan dari 98 itu adalah 8. Maka jawabannya D. Nah, di sini disebut sebagai soal yang hot atau menggunakan high order thinking ya. Kita harus berpikir tingkat tinggi, kita harus berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan soal ini. Nah, untuk melatih adik-adik berpikir tingkat tinggi itu otomatis harus sering berlatih mengerjakan soal ya. Itu tipsnya, tidak ada tips lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bilangan prima adalah bilangan prima 2 digit, sehingga AB sama dengan BA merupakan bilangan prima. Jadi di sini diberikan definisi dari bilangan prima. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan prima 2 digit, sehingga AB sama dengan BA. Ya, itu bilangan prima. Maksudnya apa? AB sama dengan BA. Misalnya bilangan prima kita punya 17. Sorry, 17. Nah, 17 itu adalah bilangan prima. Sementara kalau kita balik, dia ini tadi A, ini B, maka jadi BA, dia menjadi 71. Apakah 71 itu juga bilangan prima? Jawabannya iya ya. Karena 71 dan 17 itu bilangan prima, maka ini disebut sebagai re prima. Itu maksud dari pengertian bilangan re prima. Nah, sekarang yang ditanya, banyak bilangan re prima di antara 10 sampai 99 adalah otomatis untuk mengetahui bilangan re prima antara 10 sampai 99, adik-adik harus tahu dulu apa saja bilangan primanya. Berarti bilangan prima antara 10 sampai 99 itu harus adik-adik daftarkan dulu. Oke, kita coba tuliskan ya. Bilangan prima antara 10 sampai 19. Berarti 11, oke, 13, oke. Apakah 15 bilangan prima? Tentu saja tidak, karena 15 itu bisa 3 kali 5, 5 kali 3 ya. Oke, 1 kali 15, 15 kali 1. Maka faktornya bukan dirinya sendiri dan 1 ya. Jadi bilangan prima itu faktornya adalah dirinya sendiri dan 1. Kemudian berikutnya berarti bilangan primanya adalah 17, oke. 19, kemudian 21 apakah masuk? Tidak ya, karena faktor dari 21 bisa 1 kali 21, 7 kali 21, 21 kali 1, kemudian 7 kali 3, dan 3 kali 7. Sementara bilangan prima itu syaratnya faktornya adalah 1 dan dirinya. Ya, seperti 11 kan faktornya berarti 11 kali 1 dan 1 kali 11. Yang mana ini ya dirinya sendiri dan 1 ya. Berbeda dengan 15 tadi. 15 itu faktornya adalah bisa 3 kali 5, 5 kali 3, 1 kali 15, 15 kali 1. Nah, ininya terpenuhi, tapi yang ini tidak. Sehingga ini bukan bilangan prima. Nah, kita lanjutkan. Berarti 21 tadi tidak. Kemudian 23, lalu 25 juga tidak ya. 25, 27 juga tidak. Berarti 29. Lalu 31, 33 tidak, 35 tidak, 37 ya. 39 juga tidak, 41 iya, 41, 43, 45 tidak, 47, 49 tidak, 51 ya. Oh, 51 tidak ya. Karena bisa dibagi 7 ya. 51 tidak, 53, 59, 55 tidak, 57 tidak, 59, 61, 67, kemudian 71, kemudian 73, 75 tidak, kemudian 79, 80, 81 tidak, 83, kemudian 85 tidak, 87 juga tidak, kemudian 89 dan 97. Maka ini adalah bilangan primanya.
Sekarang kita harus menseleksi dari bilangan prima yang ada, yang mana yang merupakan bilangan reprima. Ya. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Maka ini ada 21 buah bilangan prima. Apakah 21 buah ini akan termasuk bilangan prima semua? Tentu saja tidak, karena di sini juga tidak ada jawabannya. Ya, sekarang kita coba ya cek yang reprima. Saat 11 kita balik menjadi AB, balik menjadi BA, maka 11 akan tetap menjadi 11. Maka ini adalah bilangan reprima. Kemudian saat 13 kita balik menjadi BA, maka dia menjadi 31. Apakah 31 tadi bilangan prima? Iya. Maka 13 adalah bilangan prima. Kemudian 17 kita balik menjadi 71. Apakah 71 bilangan prima? Iya. Kemudian 19 kita balik menjadi 91. Apakah 91 di sini terdaftar sebagai bilangan prima? Tidak. Maka ini tidak kita lingkar agar gampang kita untuk menghitung banyaknya bilangan primanya. Kemudian di sini 23 dibalik menjadi 32 ya. 32 otomatis bukan bilangan prima. Kemudian 29 dibalik menjadi 92 juga tidak bilangan prima. Kemudian 31 dibalik menjadi 13. Maka ini bilangan prima. 37 dibalik menjadi 73. Ini bilangan prima ya. Kemudian 41 maka 14 bukan bilangan prima, 34 juga bukan bilangan prima, 74 bukan bilangan prima ya. Karena bilangan prima itu tidak ada yang genap kecuali 2 ya. Kemudian di sini 35 juga tidak bilangan prima, ini dibalik menjadi 95 juga tidak terdaftar sebagai bilangan prima. Kemudian 61 dibalik menjadi 16 juga tidak bilangan prima, 76 juga tidak bilangan prima, lalu di sini 71 dibalik menjadi 17 ya, ini adalah bilangan prima. Kemudian 73 menjadi 37, ini juga bilangan prima tadi. Kemudian 79 berarti menjadi 97 ya, kalau dibalik juga bukan bilangan prima. 83 menjadi 38 juga bukan bilangan prima, 89 dibalik menjadi 98 juga bukan bilangan prima, dan 97 dibalik menjadi 79. Maka banyaknya bilangan reprima itu adalah 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawabannya B. Nah, itu tentang bilangan reprima. Dasarnya teman-teman harus paham dulu bilangan primanya, ya. Nah, pada kesempatan ini, pada video ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk soal berikutnya akan kita bahas di video yang berbeda agar video ini tidak terlalu panjang. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika belum dapat memahami dengan baik, silahkan diulang kembali ya, menyimak videonya, atau boleh japri ke saya untuk menanyakan bagian yang teman-teman masih ragu atau bingung. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar. Semoga sukses. Salam.